Ayat dalam surat As-Saba ayat 22 sampai 23. Saya bacakan firman-Nya. Qul ud'u alladziina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi. Katakanlah wahai Muhammad, serulah ya orang-orang yang kalian menyangka, yang kalian sembah selain Allah. Sungguhnya mereka itu tidak memiliki sebesar darah pun, sesuatu pun di langit maupun di bumi. Tidak ada yang mereka miliki. Mereka tidak pernah menciptakan itu semua. Kemudian wa ma lahum fihi min syirkin. Dan mereka juga tidak pernah dikasih izin untuk memiliki, ya, punya saham dalam kepemilikan, tidak ada. Wa ma lahu minhum min dhahir. Dan selain mereka tidak punya saham, ternyata mereka juga tidak pernah membantu, ya, dalam perjalanan pengaturan alam semesta. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Dan tidak bermanfaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, inilah sebab-sebab kesyirikan. Kenapa orang musyrik menyembah selain Allah? Kenapa? Dia perlu manfaat. Mendapatkan manfaat. Manfaat di alam semesta ini. Nah, manfaat ini hanya bisa diperoleh dari salah satu, hanya bisa diperoleh dari salah satu dari 4 macam, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ini mengurutkan tentang sahibul manfaah yang bisa memberikan manfaat dari yang paling tinggi sampai yang ke bawah. Yang pertama adalah Tuhan pencipta alam semesta. Ya. Ya. Jadi atau paling tidak kalau dia tidak memiliki seluruhnya, dia memiliki sebagian, ya. Yang memiliki sebagian dari alam semesta. Yang kedua. Yang ketiga, kalau tidak, maka yang ikut bantu mengatur alam semesta. Kalau enggak mengatur juga, yang keempat yang bisa kasih syafaat. Tapi perhatikan. Syarat pertama yang mereka sembah, apakah mereka memiliki alam semesta? Jawabannya tidak. Wala mithqala dzarrah. Tidak ada sedikit pun yang mereka punyai di alam semesta. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mampu menciptakan lalat. Duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Wahai manusia sekalian, diberikan perumpamaan bagi kalian. Sungguhnya kalian yang kalian sembah selain Allah itu tidak mampu menciptakan seekor lalat meskipun mereka bersatu padu untuk menciptakan seekor lalat. Enggak bisa. Jangankan lalat. Kata dalam hadis qudsi, "Fal yakhluqu habbatan aw dzarratan aw sya'iratan." Coba mereka suruh ciptakan sebuah biji. Biji diciptakan, suruh seluruh sesembahan-sembahan, seluruh nabi-nabi yang disembah, seluruh malaikat-malaikat yang disembah, seluruh jin-jin yang disembah, suruh ciptakan biji, kalau ditanam di tanah tumbuh, enggak bisa. Ya. Yang bisa ciptakan cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu mereka tidak memiliki apa-apa di alam semesta ini. Kalau mereka punya sesuatu yang bisa kasih manfaat, mereka berhak disembah. Ternyata tidak ada. Jadi mereka tidak memiliki apa-apa. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka tidak menciptakan. Mungkin Allah kasih saham sama mereka. Karena ada seperti itu. Orang punya bikin perusahaan, modal semua sama dia, kemudian dia kasih saham sama orang. Nah, kalau dia punya saham, maka dia berhak untuk disembah. Ternyata tidak ada juga yang punya Allah kasih saham. Tidak ada. Tidak ada pernah Allah bilang, ini gunung milik kamu, wahai jin. Ya. Ini pantai selatan milik kamu, wahai Nyi Roro Kidul. Tidak ada. Tidak ada. Semua ini milik Allah. Ya, tidak ada Allah kasih saham kepada siapapun. Tidak ada. Tidak ada. Kalau gitu, model kedua juga tidak ada. Model yang ketiga yang mungkin ikut serta, ngatur-ngatur. Tidak ada. Allah tidak butuh kepada mereka semua. Allah tidak butuh satu makhluk pun untuk ikut mengatur alam semesta ini. Semuanya diperintahkan oleh Allah.
Semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa ngatur-ngatur sendiri. Semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang ikut ngatur pun tidak ada. Kalau seandainya dia pernah ikut ngatur, maka dia berhak untuk disembah. Ternyata dia tidak ada yang mengatur kecuali Allah, maka tidak ada yang berhak untuk disembah. Kemudian keempat, kalau pertama tidak ada, kedua tidak ada, ketiga, mungkin keempat, mungkin dia tidak menciptakan, mungkin dia tidak ikut memiliki, mungkin dia tidak ikut mengatur, tapi mungkin dia bisa kasih syafaat. Ternyata ini pun ditolak, dia tidak bisa kasih syafaat kecuali diizinkan oleh siapa? Allah. Kalau gitu ngapain sembah ini semua? Yang berhak disembah cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik.